petani beda dengan berhubungan dengan aparat. Masalah yang dihadapi di pemasaran atau dalam mendistribusikan pupuk, masalah komunikasi tadi sebagaimana yang Bapak sampaikan memang menjadi faktor yang memegang kunci di dalam paling tidak untuk menghilangkan adanya salah persepsi antara yang menyampaikan dan yang menerima informasi itu sendiri. Yang namanya pupuk ini menjadi komoditas yang bisa dibuat menjadi politik, bisa juga bisnis. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mungkin sudah dibaca, Rahman Shah. Saya bertugas di Makassar. Nama saya Diono, saya bertugas di tempat kelahirannya Pinrang, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Tommy Johan Agusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alistus Ibu. Bapak akan mendapatkan satu CD ada materi dan ada hasil Yang kemarin. ya. Ini pokok materinya dikasih masalah sekarang baru Bukan untuk yang kedua, kan ini pada bahan di lapangan yang belum. Otonomi daerah menomorsatukan bahwa dia paling nomor satu lah. Otonomi daerah itu sendiri yang mentang-mentang ingin menjadi rekanan kooperatif. terdapat banyak kendala yang harus diulang-ulang penyampaiannya. Langkah Bobo yang dipolitis. Ongkos kuli atau yang lain sehingga dia melakukan demo. Di koran lokal dan itu sering saya konsultasikan juga. Karena mau nggak mau memang harus kita penuhi itu. Kita penuhi, harus berubah. Nah sekarang tinggal komunikasi kita dengan via anggap aja semacam penjual tiketnya, sehingga hubungan kita masih tetap cara komunikasi yang efektif yang untuk merubah pola pikir petani istilahnya. Seperti pupuk putih yang katanya kalau disebarkan langsung cepat hijau, tapi kok dikatin lambat. Komunikasikan masalah ini ke atas dan bagaimana yang atas itu mengkomunikasikan dengan cara yang lebih baik. Karena di sana jadi tidak semua masalah komunikasi sebetulnya bisa dihandle, diselesaikan di pihak bapak-bapak. Tapi barangkali tahapannya mulai dari bapak-bapak karena seringkali permasalahan ini juga tidak begitu dipahami. Kebijakan ini terkait pemahaman itu ada misalnya informasi yang berbeda ya, informasi yang tidak sampai. Ada laporan itu. Tulisannya ada tulisannya berapa? Ibu setahun. Berbeda sendiri ya. Namanya kan sama dengan sebelahnya. Tahu bisa berpidato, cuman kita kan punya potensi. Nah sekarang kita ingin tahu, punya berapa? Nanti yang diperlukan untuk memecahkan kasus-kasus tadi. Mau pergi hari ini. Iya, Ada satu yang barangkali bisa ditambahkan oleh Bapak. Karena ini menanyakan sesuatu. Sebetulnya ada yang harus ditegaskan. Kapan? Nah ini bahwa ada pendekatan langsung dan ada pendekatan yang tidak langsung. Berita baik maupun berita buruk, kita harus menutupnya dengan baik. Jadi walaupun orang marah ya mungkin kita bilang ya akhirnya barangkali nanti keberatan bapak-bapak itu bisa akan saya sampaikan ke teman-teman. Tapi pokoknya bapak orang dia ngomong sedikit kok yang ada
Dibuka Bapak-bapak sekalian, kita main dulu sebelum masuk ke materi pertama. Sudah berkaitan dengan nilai. Jadi ini bisa menjadi benar. Bahkan dengan orang-orang yang sederhana adalah dengan cara menyebut. Jangan bisa. Kiranya sangat besar sekali pada rekan-rekan teman kerja dan para tetangga. Tempel Pak, nih. Masih Pak. Nah, kamera, action. Nanti 5 menit kurangnya kasihkan saya, ya segera kita tunggu, ya. Ya. Yang pertama dan yang terakhir bagiku. Sekali lagi. Kau sayang yang pertama dan yang terakhir bagiku. Ininya lurus, jadi nggak bedaan. Ketika saya beri jadi jangan capek. G, L. Sebenarnya di mana Pak? Di agennya berapa tadi, lembar berapa? Peningkatan yang tadinya 1 hektar 5 ton ya tetap aja. Padahal NPK Pelangi kan ada. Terima kasih. Terima kasih. Oh, cara Bupati marah saya. Orang kita kepak saya dan lewat-lewat. Lantai 2 semuanya berapa? Tidak sama kan? Yang namanya kalau kita menyampaikan pesan pada seseorang, ya, bukan bentuk kepalanya, tapi isi kepala orang itu berbeda. Apa yang sedang terjadi dengan dia ini, coba ceritakan dan praktekkan. Kira-kira nilai apa? Ini untuk bisnis di jalan apa ini? Pribadi. Bisa pribadi, bisa sosial. Ya. Data, memasukkan data kan, fakta kan. Ini baru berbicara, feedback diumpankan kembali, dilemparkan kembali. Selanjutnya adalah membaca. Kapan-kapan kita ke sana akan terima dengan senang hati. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Hebat ya. Aduh. Bener sekali. Pesannya akhirnya kita ketemu lagi ya. Nyampe komunikasinya jelas, suasana vokalnya nada tinggi. Hei Pak. Betul. Kalau dalam komunikasi ada namanya, kalau kita harus pidato itu impromptu, retorika itu harus kita memang kadang-kadang harus siap ya. Kalau tidak mau kita harus menggunakan teknologi baik untuk memperluas. Tapi kita lihat mungkin pengertian sendiri. Begitu pula gaya bahasa. Jadi gaya bahasa, penggunaan istilah tentunya harus juga disamakan. Disamakan ini ada disamakan dengan halayak yang kita hadapi. Hadiahnya itu adalah t-shirt. Hubungan kita masih. Oh, walaupun kalau geser-geser gitu ya. Artinya ini masalah. Sistem penyampaian terhadap suatu permasalahan yang ada di lapangan. Tapi yang pernah saya bisa mereka penuhi, tapi bukan dengan cara membual atau cara ya. Dinas sebelum Bapak Harus kita turunkan
kemampuan produksi. Ya katakanlah itu dilarikanlah ke wilayah lain. Hektar kita sekarang hasilnya bisa mencapai 67 karung. Jadi benar Pak, sebelum Pemkot dilakukan kita mengambil data. Jadi gitu kira-kira Pak ya. Oke, angkas kita segini. Ongkos produksi untuk hilirannya aja lah. Kan Bapak ini kan yang dikelola kita hitung-hitung harga mendapatkan manfaat bahwa kondisi tanah kita akan untuk itu yang berhubungan dengan membahas masalah yang timbul di daerah kami, yaitu inilah hasil-hasil yang kami lakukan untuk tugas dan tanggung jawab distributor dan kios adalah membantu produsen. Kita akan minta bantuan daripada Dinas Pertanian setempat. Saya dukung Kalimantan Timur sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena di wilayah Tulungagung itu tanahnya berbeda dengan daerah lain. Bukan bahwa yang menyebabkan permintaan melebihi kuota karena pupuk itu sampai dan bisa kami terima di tempat kami pada waktu. Komentar. Terima kasih dengan positif. Saya lihat teman-teman yang lain juga cukup aktif untuk bertanya, jadi ada sikap kritis yang mungkin. karena semua teman-teman di sini aktif juga. Negara-negara betul konferensi Asia Afrika atau konferensi dunia. Bapak Jar. Kita buka bersama, bersama, berbicara, bercanda, mempraktekkan apa yang di sini dan sebagainya. Saya tidak berharap tidak ketemu lagi. Dibekali oleh Bapak Ibu dari Vkomunitas. Kemudian saya kira mudah-mudahan waktu yang singkat ini berkesan dan menambah manfaat. Ucapkan selamat telah melewati 3 hari yang menyenangkan. Saya pikir dan saya sebagai fasilitator juga mewakili, mohon maaf kalau ada kesalahan. Karena latihannya mestinya kalau belajar di kuliah mungkin waktunya panjang. Jadi ini hanya 24 jam sudah di brainwash. Saya punya masalah di lapangan, Bu. Kalau saya jalan kan biasanya ada teman orang daerah. Ya. Di situ kadang-kadang kita bertiga, cuma yang 2 itu satu daerah. Sedangkan dia itu selalu menggunakan bahasa daerahnya. Jadi kita selalu di situ blokokan aja karena nggak ngerti. Nomor 2, ya sama masalah bahasa juga, menjelaskan pada rekan kerja yang juga tidak mengerti bahasa kita. Bahasa ya Pak ya? Iya. Pak Fritz. Ya, dari kami yaitu perlu pemahaman kultur atau budaya lokal karena masing-masing daerah mempunyai kebiasaan yang tersendiri. Agak baik Bu ya, kadang-kadang kita menghadapi masa demonstran gitu, bagaimana komunikasi yang efektif untuk meredakan emosi mereka. Demonstran, yang demonya siapa? Biasanya ya petani. Ya. Kali demo, biasanya kasusnya apa? Ya langkah pupuk dan lain-lain. Yang kira-kira pernah yang terakhir? Langkah pupuk yang dipolitis oleh pihak yang Politisi itu menurut mereka atau menurut Bapak?
menurut semua, karena faktanya seperti itu. Kami di daerah itu kan selalu berkomunikasi atau bersentuhan dengan wartawan dan LSM ya, apalagi masalah buku bukti. Kesulitan kami itu menghadapi wartawan tertentu, pelaku media gitu ya. Yaitu sering sekali memberitakan, itu sudah diberitakan di koran, bahwa terjadi kelangkaan. Setelah kita konfirmasi gitu ya, ternyata tidak ada gitu ya. Ujung-ujungnya itu duit. Setelah dikonfirmasi nggak ada, bahkan muncul di berita berikutnya itu lebih parah. Bahkan menyangkut masalah ibaratnya itu masalah harga diri, sampai kami dituduh berkorupsi model modern, dengan demikian saya dapat puluhan juta rupiah setiap bulannya. Itu selalu begitu. Tapi itu di koran lokal, dan itu sering saya konsultasikan juga ke biro hukumnya di kepolisian. Bilangnya biarkan saja, tetapi kita kan tidak enak, seolah berita itu benar gitu. Begitu juga dengan LSM, dan selalu ke kita minta, dan kalau dikasih duit selesai urusannya. Nah ini, sedangkan kami di pemasaran ini tidak ada yang kayak gitu. Tidak ada uang Duitnya siapa yang mau dikasihkan ke mereka kan begitu? Ya, jadi kecenderungan kami harus sembunyi gitu kan. Kalau sembunyi nanti TP3 biasanya itu mencari dicari dengan ini gitu. Bahkan yang namanya TP3 itu juga bisa saja gini Bu, ngasih rekomendasi atau ngasih sejenis persetujuan. Sudah dari saya Pak Sugiono tolong dihadapi. Ya kalau sudah kayak begini, mau tidak mau kita juga harus keluar uang kan gitu. Sementara di pupuk aktif untuk urusan yang kayak gitu-gitu itu tidak ada. Terima kasih. Ini ada sedikit mungkin tidak disadari oleh kita semua, kurangnya alat bantu komunikasi berupa brosur. Karena brosur ini kan mengkomunikasikan antara produsen sebagai yang memproduksi satu barang dan petani maupun stakeholder lainnya, pihak-pihak terkait yang akan atau bersinggungan dengan produk tersebut. Jadi kadang itu kita juga sebab kalau kita ada brosur mungkin di produk baru yang kita perkenalkan itu sudah lengkap bagaimana, kemudian kalau seandainya ini mungkin juga ada cara pemakaian atau juga nanti hasilnya bagaimana. Mungkin itu sementara, terima kasih. Itu ternyata di sistemnya, kalau pupuk kaltim kan ngikutin aturan yang ada di perusahaan, tapi banyak Petro diam-diam modelnya beda lagi. Artinya kalau pupuk kaltim keluar ke petani, distributor, pengajar itu, kalau Petro tidak, tapi langsung didropkan dulu aja ke pengajar. Itu perbedaannya. Jadi kita kesulitannya karena di situ pengecer sudah dapat fee sendiri. Mungkin kalau beli sekian sak kemarin itu ini bukan pupuk subsidi ya? Subsidi sama-sama subsidi Bu. Iya. Hebat Bu. Karena kalau dia beli 5 sak dia kayaknya dapat ada cangkul, ada pompa air, sistemnya begitu. Tapi bonus, pakai bonus. Iya, pakai bonus Bu. Kita tidak bisa melakukan begitu. Maka biasanya ada Bu, dapat mobil. Jadi kemarin saya sempat ikut meeting sama Petro, itu di akhir pertemuan itu ada door prize-nya, begitu, ada door prize itu. Jadi sistemnya harusnya kita harus bagaimana supaya bisa meningkatkan penjualan dan kita bisa bersaing di petani. Ada kompetitor Pak ya, menghadapi strategi kompetitor.